Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Mohon maaf banget ya, dari kemarin kita nggak sempet ada cerita baru buat nemenin kalian semua, karena ya ada urusan lain gitu yang membuat kita semua nggak bisa bikin video atau cerita buat kalian semua ya. Tapi tenang aja, hari ini saya dan tim channel Dimensi Mimpi kembali lagi untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan di video kali ini ada cerita dari Mas Bri lagi nih, Bri Story ya, yang berjudul Selepas Jam Kerja. Jadi ceritanya itu ada seorang yang lagi kerja lembur di sebuah perkantoran di Jakarta ya. Kantornya itu ya lumayan besar gitu, karena dia lantainya tuh lantai yang tinggi. Mungkin kalau nggak salah tuh lantai 15 ya. Bayangin aja lembur di sebuah kantor yang gede, di lantai tinggi pula gitu, sendirian, gelap. Gimana coba ditatengin sesosok atau segerombolan makhluk yang bukan sebangsa kita gitu. Gimana sih rasanya? Nah, ini yang dirasakan oleh teman kita satu ini. Gimana ceritanya? Langsung aja yuk kita simak di video kali ini. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu dong seperti biasa ya. Seperti ada Kak Esther, Kak Haini Bekasi, terus Mama Noval, Mama Dut, terus Kak Hairul Ridwan, atau Kak Rini juga ada tuh seperti biasa ya, selalu hadir. Yang lain juga dong, mana nih, masa cuma nonton doang tapi nggak pernah nongol, nggak pernah kelihatan gitu. Ya kita nggak kenal dong kalau gitu ya. Oke, makanya yang belum pernah absen dong di kolom komentar ya. Jangan malu-malu, nggak usah malu-malu ya. Bilang aja dengan siapa dan dari mana gitu, biar kita semua saling mengenal satu sama lain gitu. Oke, sudah semua? Kalau sudah, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Banyak dari kita yang secara sadar atau nggak sadar pernah merasakan kengerian di tempat kerja dengan bermacam bentuk. Bisa jadi besok atau lusa kita akan merasakannya lagi. Salah satu teman menceritakan pengalaman seram di kantornya. Simak di video kali ini ya. Hilir mudik beberapa pekerja kantoran di depan gedung ini seenggaknya bisa membuatku tenang sedikit. Setelah baru saja mengalami kejadian yang sungguh membuat syok. Menyalakan rokok lalu mengisapnya dalam-dalam. Berikutnya kepulan asap tebal keluar dari mulutku. Untung aja masih rame, pikirku dalam hati. Kantorku ini letaknya bukan yang di pusat perkantoran Jakarta seperti Sudirman, Tamrin, atau Kuningan. Tapi masih tetap cukup ramai, ya namanya juga Jakarta. Gedung tempatku bekerja ini letaknya di bilangan Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Terhitungnya sih masih gedung baru kalau dibandingkan dengan gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Bentuk gedungnya juga cukup modern, bukan yang kaku seperti gedung lama pada umumnya. Letaknya nggak jauh dari Citos lah. Ini belum terlalu malam, masih jam setengah 10. Kenapa aku masih di kantor? Ya karena job deskku memang mengharuskan begitu. Aku sebagai admin marketing support terpaksa kerja sampai malam kalau rekan-rekan marketing sedang ada event pameran di luar kantor. Aku harus menunggu mereka untuk balik ke kantor dan melaporkan hasil penjualan hari itu. Malah beberapa kali aku baru bisa pulang nyaris tengah malam. Sama juga dengan malam ini, aku masih menunggu rekan marketing untuk pulang. Katanya sih jam 10 mereka baru selesai pameran. Iya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau aku keluar kantor ini ada alasannya. Kurang lebih untuk menenangkan diri. Menenangkan diri dari apa? Akan aku ceritakan semuanya dari awal. Kira-kira 1 jam sebelumnya. Paling tertiup angin, aku pikir begitu. Beberapa detik sebelumnya aku terkejut kaget ketika tiba-tiba pintu gudang bergeser terbuka sendiri. Gudang itu letaknya di belakang mejaku tapi nggak benar-benar persis di dekat belakang. Jaraknya agak jauh sekitar 20 atau 25 meter. Tapi suara pergeseran itu jelas kedengaran karena hanya tinggal ada aku saja di ruangan besar ini.
pergerakan pintu yang terbuka secara perlahan. Mendengar itu, aku langsung menoleh ke belakang, mengarahkan pandangan ke asal suara, dan benar pintu gudang terbuka. Awalnya terkesima, kok kebuka sendiri? Kan udah gak ada siapa-siapa. Itu pikirku dalam hati. Tapi memang, aku lihat pintu sudah terbuka setengah. Dari situ terlihat isi gudang yang berisi perlengkapan dan filling kabinet. Lampunya masih menyala terang. Kok yakin sudah gak ada siapa-siapa? Ya karena memang sudah gak ada siapa-siapa. Tinggal aku aja di ruangan ini. Dan mungkin juga di lantai ini juga. Tadi yang terakhir pamit pulang duluan adalah Ranti. Setelah itu hanya tinggal aku sendiri. Masih jam 8:30 memang. Belum terlalu malam. Tapi sebagian lampu sudah dimatikan di beberapa ruangan kosong. Yang gak ada orangnya sama sekali. Gak ambil pusing. Setelahnya aku lanjut menyelesaikan pekerjaan sambil menunggu rekan-rekan marketing datang. Karena kosongnya ruangan, suhu jadi terasa makin dingin. Buset, dingin amat sih, gumamku. Kepikiran untuk mengambil jaket yang tersimpan di lemari dekat pintu keluar. Memang aku selalu menaruh jaket di situ. Awalnya yang masih bisa menahan suhu dingin, lama-kelamaan akhirnya menyerah juga. Aku ambil jaket pikirku dalam hati, lalu berjalan melangkah ke lemari besi dekat pintu. Ruangan ini sangat senyap. Yang terdengar hanya suara hembusan angin AC yang keluar mendinginkan ruangan. Selebihnya gak ada. Langkah kakiku pun gak kedengeran keras karena memang lantai berlapis karet. Sesamanya di lemari, aku langsung mengambil jaket dan memakainya. Perjalanan dari mejaku menuju lemari ini posisinya membelakangi gudang tadi. Jadi ketika berjalan lagi hendak kembali menuju meja, barulah aku bisa melihat gudang. Nah, ketika melihat gudang inilah aku melihat keanehan. Ternyata kali ini lampunya mati. Gudang jadi gelap gulita. Aku nggak bisa lagi melihat di dalamnya. Kok tiba-tiba lampunya mati? Tadi perasaan nyala, gumamku dalam hati. Gak ambil pusing, aku lalu melanjutkan langkah menuju meja. Coba untuk nggak menghiraukan keanehan itu. Sesamanya di meja, aku langsung lanjut bekerja. Beberapa saat tenggelam dalam kesibukan menyelesaikan laporan, pikiran teralihkan dari keanehan yang baru saja terjadi. Hendingnya suasana makin membuat aku terus fokus bekerja, sampai ketika aku mendengar sesuatu. Ting! Suara lift pintu terbuka. Ruanganku berada di lantai 15. Pintu lift letaknya di depan, dekat dengan meja resepsionis. Dari mejaku nggak bisa melihat langsung pintu lift karena terhalang dinding. Tapi karena pintu ruangan aku biarkan terbuka, jadinya suara lift masih sangat jelas terdengar. Mendengar itu aku jadi berhenti bekerja, memperhatikan siapa kira-kira yang keluar lift. Setelah bunyi ting, tentu saja, setelahnya pintu lift terbuka. Saking hendingnya aku jadi bisa mendengar juga suara pergeseran pintu lift terbuka. Pandangan terus tertuju ke pintu depan, memperhatikan siapa kira-kira penumpang lift yang turun di lantai ini. 5 detik, 10 detik, 15 detik, aku belum melihat ada pergerakan orang. Pak, memberanikan diri memanggil. Siapapun itu, berharap kalau itu adalah security gedung yang sedang berpatroli ke setiap lantai. Tapi gak ada jawaban, tetap hening. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara pintu lift lagi. Kali ini suara pergeseran pintu lift yang tertutup. Kosong, gak ada yang keluar dari lift, pikirku. Ya sudah, mungkin memang liftnya kosong. Aku lalu melanjutkan pekerjaan. Namun, beberapa detik kemudian ada suara lagi. Langkah kaki. Gak seperti di dalam ruangan, lantai depan lift sekitaran meja resepsionis gak berlapis karet. Jadinya langkah kaki bersepatu akan terdengar lebih nyaring suaranya. Kenapa setelah pintu lift tertutup baru ada langkah kaki? Pikirku sambil terus memperhatikan. Langkah kaki bersepatu itu kedengarannya makin lama makin dekat ke pintu ruangan. Makanya aku terus memperhatikan. Penasaran menunggu siapa gerangan sang pemilik langkah. Lama aku menunggu, tapi gak ada satu orang pun yang kelihatan. Pak? Sekali lagi aku coba memanggil siapapun itu, tetapi tetap sama, gak ada jawaban.
Karena penasaran, akhirnya aku pelan-pelan berdiri dengan tujuan mencoba melihat lebih jelas lagi. Yang membuat makin penasaran adalah suara langkah kaki berhenti tepat di samping pintu. Kira-kira selangkah lagi sampai pintu. Ya sudah, aku lalu melangkah berniat mendekat ke pintu. Benar-benar penasaran. Siapa sih yang sedang berjalan ini? Melangkah nggak terlalu cepat karena penasaranku sudah mulai bercampur dengan pikiran aneh. Khawatir ada keterkejutan nantinya. Beberapa belas detik atau mungkin 20-an detik kemudian aku akhirnya sampai di pintu. Pandanganku arahkan ke setiap sudut ruangan, sekitaran lift, meja resepsionis, sampai ke pintu tangga darurat yang letaknya di ujung aku perhatikan juga. Nggak ada siapa-siapa. Lalu itu suara langkah siapa? Tadi aku bilang kalau suara langkah berhenti di dekat pintu ruangan. Sekarang aku sedang berhenti dekat dengan spot ini. Hanya berjarak 1 langkah saja di sebelah kiri. Jadi kalau tadi benar-benar ada yang sedang berjalan melangkah, seharusnya sosoknya sedang berdiri di spot yang sedang aku perhatikan ini. Tiba-tiba aku merinding, entah kenapa, seperti tersentak kaget. Aku langsung balik badan untuk melangkah kembali ke meja kerja. Langkah kali ini lebih cepat dari ketika aku berjalan menuju pintu tadi. Aku takut, merasa ada yang aneh. Tapi ketika kira-kira setengah perjalanan, aku berhentikan langkah. Mendadak, ada apa? Ya karena aku mendengar sesuatu. Ada suara lagi, tapi kali ini suaranya beda, nggak sama dengan yang pertama tadi. Kalau suara pertama terdengar di depan lift dekat meja resepsionis, suaranya jelas kedengeran karena lantainya nggak berlapis karet. Suara yang kedua terdengar seperti langkah sepatu yang sedang melangkah di atas lantai berlapis karet. Kira-kira seperti itu. Itulah yang membuat aku kaget dan berhenti berjalan tiba-tiba. Karena langkah kaki ini terdengar berjalan di atas lantai berlapis karpet. Ruangan aku lantainya berlapis karpet. Berarti langkah ini berada di ruangan aku dong. Iya. Kenapa aku yakin? Karena suaranya sangat dekat. Hanya beberapa langkah di depanku. Terus kedengeran ketika aku masih berdiri diam memperhatikan. Benar, aku yakin kalau langkah ini berada persis di depanku. Tapi sang empunya gak kelihatan, hanya suara langkahnya saja. Ngeri, aku ketakutan, lemas tubuhku gak bisa bergerak. Terpaku aku berdiri, menajamkan pendengaran, memperhatikan sambil mengira-ngira sedang di posisi mana langkah kaki itu berada. Suara langkah terus menjauh, suaranya makin mengecil namun masih kedengeran. Ingat dengan gudang yang letaknya di belakang, yang pintunya terbuka dan lampunya mati. Ternyata langkah kaki ini menuju ke sana, ke gudang itu. Aku yakin karena terus memperhatikan dengan seksama. Nah, benar kan, langkahnya ke gudang karena menghilang ketika sepertinya sudah sampai dan masuk ke dalamnya. Aku langsung berlari kecil ke meja kerja, berencana untuk langsung beberes aja dan pergi keluar ruangan, luar gedung sekalian. Cepat-cepat aku membereskan barang-barang ketika sampai meja, supaya bisa langsung pergi. Tapi ternyata nggak semudah itu. Aku nggak dibiarkan untuk pergi, karena tiba-tiba aku mendengar suara langkah lagi. Kali ini suaranya adalah langkah yang bergerak di atas lantai berkarpet. Iya, suara langkah ini berada di dalam ruangan. Dan yang membuat jantung seperti berhenti berdegup, aku mendengar kalau ternyata suara langkah kali ini gak hanya satu seperti sebelumnya. Seperti ada beberapa orang yang sedang melangkah berjalan berbarengan, beriringan, bersamaan. Langkahnya gak terlalu cepat. Setelah aku perhatikan, ternyata suaranya berasal dari belakang. Iya, dari gudang. Aku ketakutan. Aku gak berani menoleh. Tapi gak berani juga untuk bergerak pergi keluar seperti yang sudah direncanakan. Aku hanya terpaku duduk terdiam. Duk, duk, duk. Suara banyak langkah ini terus terdengar, makin jelas dan makin jelas, menandakan kalau mereka sedang bergerak mendekat menuju ke tempat di mana aku berada. Ketika sudah makin dekat dan aku merasa kalau mereka sudah berada persis di belakang, aku perlahan menoleh.
Beberapa detik berikutnya, akhirnya aku bisa melihat semuanya. Melihat sang pemilik langkah-langkah itu. 6 atau 7 sosok berbentuk manusia. Ya, berbentuk manusia. Tapi manusia yang bentukannya terlihat seperti bayangan hitam pekat, berjalan beriringan dari arah gedung. Mereka berjalan gak cepat tapi gak lambat juga. Terus melangkah dengan pasti, sementara aku diam sambil terus memperhatikan ketakutan makhluk apakah ini. Mereka terus berjalan, yang akhirnya berada melintas persis di samping meja kerjaku. Iya, di titik ini aku bisa melihat dengan jelas mereka. Sosok-sosok bayangan hitam tanpa wajah. Sangat mengerikan. Pada momen ini, waktu terasa berjalan sangat lambat. Sementara suara langkahnya terus kedengeran. Mereka semua terus berjalan. Setelah sudah melewati aku, mereka terlihat bergerak menuju pintu keluar. Gak lama, beberapa belas detik kemudian mereka sudah sampai di pintu keluar. Nah, di sana mereka berhenti sebentar. Di pintu keluar ruangan aku, di tempat sosok-sosok seram ini sedang berhenti. Beberapa meter di depannya ada dinding berpintu kaca menuju ruangan lain di seberang. Pintu kaca ini dalam keadaan tertutup. Gak lama, mereka hanya berhenti sebentar sebelum kemudian bergerak lagi. Menurut kalian bergerak kemana? Ternyata, menuju dinding berpintu kaca di seberang itu. Mereka terus bergerak. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu menyeramkan berikutnya. Sosok-sosok seram itu bergerak masuk ke ruangan depan dengan menembus pintu kaca. Pintu yang masih dalam keadaan tertutup. Iya benar, mereka semua berjalan menembus pintu. Aku terpana ketakutan dong. Diam, gak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya aku tersadar, lalu berdiri dan bergerak cepat lari menuju lift. Aku harus pergi dari sini. Dan cerita pun selesai. Ya begitulah ceritanya, memang cukup pendek. Ya mungkin bisa dibilang ini pendek banget gitu ya. Enggak seperti kayak cerita-cerita sebelumnya. Cerita ini memang sangat pendek, tapi ya cukup menegangkan. Kalau misalkan kalian bayangin kejadian ini terjadi pada kalian semua ya. Coba bayangin, lagi lembur kerja di kantor di lantai yang tinggi gitu, lantai 15, sepi sendirian seorang diri. Terus tiba-tiba ada segerombolan makhluk aneh gitu menghampiri kalian. Coba gimana? Mau lari terlalu jauh itu kan karena lantai 15. Mau diam aja tapi gimana gitu, takut udah. Pokoknya gak bisa ngapa-ngapain ya. Kayaknya wah gak bisa bayangin sih kalau misalkan memang itu kita semua ngalamin ya. Tapi semoga saja kita terhindar dari kejadian-kejadian seperti itu ya. Karena itu memang sangat membuat shock ya. Mungkin pingsan tuh kalau misalkan saya di sini ngalamin seperti itu ya. Nggak tahu kalau kalian apakah ada yang pemberani atau gimana ya. Ataukah mungkin diajak ngopi bareng malah gitu kan, buat nemenin kerja lembur kalian gitu ya, bisa aja. Buat teman kalian gitu ya. Ya udah, gimana nih menurut kalian ceritanya? Cerita dari teman Mas Bri ini apakah cukup membuat kalian merinding atau kurang gitu? Tulis di kolom komentar ya. Dan sekalian juga buat kalian yang belum absen nih, absen dulu di kolom komentar ya, dengan siapa dan dari mana kotanya. Biar saya sini makin kenal dekat dengan sekalian semua ya. Kayak ada Mama Noval, Mama Andut, Rini, Kak Rini ya, terus Kak Hani, Kak Esther, Kak Herlina Ridwan, dan masih banyak yang lainnya. Buat kalian yang suka dengan channel ini, yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya ya, agar ketika channel Dimensi Mimpi ini upload video terbaru kalian gak ketinggalan videonya gitu. Seperti biasa, waktunya di sini saya dan tim untuk pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya di lain hari mungkin ya, insya Allah. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.